Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Holipah dari Prodi KPI 4, STAI Dr. KHZ Mutakin. Di sini saya akan mempresentasikan UTS mata kuliah penelitian kuantitatif yang berjudul Pengaruh Punishment Guru terhadap moral siswa Dinia Takmiliyah Awaliyah Nurul Hikmah di Desa Karoya, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh tingkat keberhasilan pendidikan. Keberhasilan pendidikan akan dicapai suatu bangsa apabila ada usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan bangsa itu sendiri. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia. Dengan pendidikan, manusia bisa berbudaya. Salah satu tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang baik dan berbudi pekerti yang luhur menurut cita-cita dan nilai-nilai dari masyarakat. Serta salah satu tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan bangsa. Salah satu yang dapat digunakan dalam rangka mensukseskan tujuan pendidikan adalah melakukan proses belajar mengajar. Dan dalam merumuskan proses belajar adalah mengajar itu dibutuhkan pendidikan, dalam hal ini adalah pendidikan formal. Belajar merupakan kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan, jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat bergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik ketika ia berada di sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarganya sendiri. Oleh karena itu, pemahaman yang benar mengenai belajar itu sendiri dengan segala aspek, bentuk, dan manifestasinya mutlak diperlukan oleh para pendidiknya, khususnya yaitu guru. Kekeliruan atau ketidaklengkapan persepsi mereka terhadap proses belajar dan hal-hal yang berkaitan dengannya mungkin akan mengakibatkan kurang bermutunya hasil pembelajaran yang dicapai peserta didik. Kemampuan potensial pada diri manusia itu baru aktual dan fungsional bila disediakan kesepakatan untuk muncul dan berkembang dengan menghilangkan segala gangguan yang dapat menghambatnya. Hambatan-hambatan mental dan spiritual banyak sekali corak dan jenisnya, seperti hambatan pribadi dan keluarga serta hambatan sosial. Hambatan sosial misalnya hambatan emosional, yaitu tidak adanya minat belajar dan lingkungan masyarakat yang tidak mendorong kepada kemajuan dan cenderung melemahkan kemampuan dan motivasi siswa dalam menjalankan pendidikan. Dalam teori pembelajaran dikenal dengan istilah law of effect. Perilaku yang bersifat menyenangkan cenderung untuk diulang dan dipertahankan, sedangkan perilaku yang menimbulkan efek tidak menyenangkan cenderung untuk ditinggalkan atau tidak diulang. Lebih jauh, efek yang tidak menyenangkan dirasakan sebagai punishment, sedangkan efek yang menyenangkan dirasakan sebagai reward. Sebagai contoh, anak jawab pertanyaan dari seorang guru, kemudian mendapat pujian, "Hebat sekali jawabanmu." Maka kemudian anak tersebut menganggap pujian dari guru merupakan hadiah, karena mendatangkan efek menyenangkan. Dan begitu juga sebaliknya, jika anak menjawab pertanyaan dari guru, misalnya saja mendapat efek yang tidak menyenangkan, misalnya ditertawakan oleh teman-temannya, diejek dan dicela guru, maka perilaku menjawab guru cenderung tidak diulang. Anak merasa kapok, tertawaan dan cemoohan dinilai anak sebagai hukuman. Dalam mendidik, istilah reward atau ganjaran digunakan ketika siswa sukses berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, sehingga tak jarang dijumpai pemberian reward sebagai bentuk penguatan positif diberikan pendidikan kepada anak didik sebagai wujud tanda kasih sayang.
Penghargaan atas kemampuan dan prestasi seseorang, bentuk dorongan atau tanda kepercayaan. Pemberian reward dapat berupa kata-kata pujian, senyuman, tepukan punggung, atau bahkan berbentuk materi serta sesuatu yang menyenangkan bagi anak didik. Di Diniyah Takmiliyah Awaliyah Nurul Hikmah, dalam proses pemberian reward, guru sering memberikan sebuah pujian bila siswa berhasil dalam mengerjakan soal yang diberikan. Selain itu, siswa juga mendapatkan reward berupa tambahan nilai. Sedangkan punishment atau hukuman diberikan kepada seseorang karena melakukan sesuatu kesalahan, perlawanan, atau pelanggaran. Atau ketika anak didik melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh guru, banyak dari pendidik memberikan ancaman, tekanan, atau pukulan sebagai bentuk hukuman dengan maksud untuk perbaikan dan pembinaan tingkah laku anak didik. Justru membawa dampak negatif bagi anak. Dalam pemberian punishment yang dilakukan guru di Diniyah Takmiliyah Awaliyah Nurul Hikmah, guru sering menerapkan apabila siswa melakukan pelanggaran, maka nilai yang telah didapat akan dikurangi. Reward dan punishment sebenarnya dapat dijadikan alat yang efektif dalam pencapaian tujuan pendidikan atau menjadi bumerang serang balik bagi anak didik. Pemberian reward secara berlebihan dampak pada penekanan diri serta perasaan frustasi anak. Punishment yang digunakan terlalu sering akan mengakibatkan pemberontakan, sikap marah, serta dapat menjadikan anak didik depresi dan pesimistis. Penempatan reward dan punishment secara tepat dapat menjadi motivasi tersendiri bagi anak didik dalam menumbuhkan minat siswa dalam melakukan aktivitas belajar. Sesuai latar belakang yang di atas dapat diidentifikasi masalahnya. Yang pertama, tidak semua siswa memiliki moral yang baik dalam belajar. Apalagi anak yang susah diatur dalam belajarnya. Ketika mereka sudah asik dengan bermain ketika belajar, maka moral mereka dalam belajar itu kurang baik. Yang keduanya yaitu punishment merupakan salah satu sarana kegiatan positif yang digunakan untuk pengembangan diri siswa. Jika dalam belajar itu tidak diadakannya punishment, maka si anak akan terus bermain dalam belajar. Nah, ketika diadakan punishment oleh guru, mungkin si anak itu akan merasa dirinya itu ditegur dan ada semangat untuk belajar bahwa yang ia lakukan itu tidak benar ketika belajar. Yang ketiganya, punishment perlu adanya dorongan atau motivasi dari orang terdekat, yaitu terutama dari guru. Nah, ada juga batasan masalahnya. Dari penelitian tersebut, pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis memfokuskan kepada pembahasan atas masalah-masalah pokok yang dibatasi dalam konteks permasalahan, yaitu yang pertama, penelitian ini dilaksanakan di Diniyah Takmiliyah Awaliyah Nurul Hikmah di Desa Karoya. Penelitian ini ingin mengetahui pengaruh pemberian punishment terhadap siswa yang diberikan oleh guru saat proses pembelajaran. Jadi, si peneliti ini ingin tahu bagaimana pengaruhnya punishment di sekolah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Nurul Hikmah di Desa Karoya. Apakah itu mempengaruhi hal yang baik ataupun yang buruknya? Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh punishment guru terhadap moral siswa di DTA Nurul Hikmah, Desa Karoya, Purwakarta. Pengaruh punishment guru terhadap moral siswa di Diniyah Takmiliyah Awaliyah Nurul Hikmah itu mempengaruhi hal yang baik sehingga anak siswa yang di Diniyah Takmiliyah Awaliyah itu bisa belajar dengan fokus, bisa terarah,
dan tidak main-main lagi ketika sedang belajar. Bahkan moral mereka pun sekarang mulai lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Permasalahan yang kedua, bagaimana sikap moral siswa di Diniyah Takmiliyah Awaliyah Nurul Hikmah itu. Pengaruhnya itu membuat orang tua itu seakan-akan menyalahkan guru karena adanya punishment. Nah, padahal siswa tersendiri itu yang melakukan kesalahannya dan si guru hanya menegur agar siswa itu lebih baik dari sebelumnya. Tetapi mungkin ada salah satu siswa yang menyalahgunakan atas punishment tersebut karena ia menganggap bahwa punishment itu sangatlah berat bagi anak tersebut, sehingga anak tersebut mengadu kepada orang tuanya dan bahkan orang tuanya menuntut guru bahwa yang dilakukannya itu tidak benar kepada siswa. Padahal guru tersebut hanya menegur siswa itu agar lebih baik dalam pembelajarannya. Jadi si anak itu harus tahu bagaimana waktu belajar dan bagaimana waktu bermain. Tetapi orang tua mereka itu sebagian mungkin tidak ada yang paham dengan peraturan yang diadakan sekolahnya itu. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh punishment guru terhadap moral siswa Diniyah Takmiliyah Awaliyah Nurul Hikmah di Desa Karoya, Purwakarta. Nah, untuk pengaruhnya ini, punishment untuk sekarang ini di sekolah itu sekarang peraturannya sudah lebih ketat dan si anak juga sudah tahu bagaimana tata cara, tata krama, tata tertib dalam sekolah itu. Nah, jadi si anak itu sudah melakukan hal-hal yang terbiasa dengan peraturannya, sehingga punishment guru itu berhasil mengubah si anak itu menjadi lebih baik dalam belajarnya, apalagi sikap moralnya. Mereka jadi lebih bersemangat untuk belajar. Bahkan mereka juga sekarang lebih menghormati guru karena mereka tahu apa yang mereka lakukan itu tidak benar ketika sedang belajar. Ada juga tujuan penelitiannya. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh punishment guru terhadap siswa Diniyah Takmiliyah Awaliyah Nurul Hikmah di Desa Karoya, Purwakarta. Yang kedua, untuk mengetahui sikap moral siswa Diniyah Takmiliyah Awaliyah Nurul Hikmah di Desa Karoya, Purwakarta. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh punishment guru terhadap siswa Diniyah Takmiliyah Awaliyah Nurul Hikmah di Desa Karoya, Purwakarta. Dan yang terakhir, mengenai manfaat penelitiannya. Yang pertama, ada manfaat bagi guru. Yang penelitian ini diharapkan agar menjadi masukan bagi guru agar bisa mengarahkan dan membimbing siswa ke arah yang lebih baik. Nah, jadi punishment itu bukan hanya untuk hukuman siswa aja, tetapi untuk membimbing siswa menjadi lebih baik. Dan yang kedua, manfaat bagi siswanya. Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap moral yang baik siswa dengan pemberian punishment. Jadi, ketika guru memberikan punishment, maka si siswa itu diharapkan menjadi atau mempunyai sikap moral yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dan yang terakhir, manfaat bagi peneliti. Peneliti dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya agar dalam penelitian lebih memfokuskan kepada pemberian punishment terhadap moral siswa Diniyah Takmiliyah Awaliyah Nurul Hikmah di Desa Karoya, Purwakarta. Sekian presentasi dari saya. Saya pamit undur diri. Semoga materi saya dapat dipahami oleh teman-teman semua dan dosen pengampus sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.